warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai sesuatu kegiatan itu kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira di sini siapa yang mau memimpin doa? Oke, siapa yang berani? Oke, yang di sudut sana silahkan. Ya, silahkan dimulai doanya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya tadi adik-adik di sini habis masuk mata pelajaran apa? Oh, matematika. Ibu Mita ya gurunya. Oh iya. Bagaimana tadi? Lancar masuknya tadi? Oh iya, bagus kalau begitu. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan, adik-adik di sini mungkin belum tahu ibu. Jadi perkenalkan, ibu, nama ibu Sari Fatmala. Kalian bisa panggil ibu dengan panggilan Ibu Sari. Jadi ibu di sini adalah guru BK baru di sekolah ini. Oke, sebelum kita lanjut, ibu lihat di sini mukanya adik-adik semua pada tegang. Ada yang di sana sepertinya mengantuk dan tadi menguap terus kelihatannya. Oke, jadi karena situasi adik-adik semua di sini kayaknya ada yang masih tegang, ada yang mengantuk. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Jadi di sini ibu ada games tebak gambar. Jadi peraturan mainnya di sini ada ibu punya 3 clue, punya 3 petunjuk. Jadi setiap petunjuk pertama ibu akan tampil gambar dan juga clue-nya. Jadi adik-adik tebak. Kalau belum bisa kalian tebak, ibu akan lanjut ke petunjuk ketiga, kedua, dan selanjutnya ketiga. Oke, mengerti semuanya? Oke, baik. Kita coba ya. Nih, jadi di sini ada petunjuk 1, petunjuk 2, petunjuk 3. Oke, jadi yang pertama petunjuk 1, dia merupakan guru SMA 1 Negeri Palu. Jadi ada di situ fotonya kelihatan di sebelah. Kira-kira sudah ada yang bisa tebak? Kira-kira siapa ini? Jadi dia guru SMA Negeri 1 Palu. Oke, yang di sudut sana bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Yang di depan? Oke, tidak ada ya. Jadi bagaimana? Menyerah? Lanjut ke petunjuk 2? Oke, kita lanjut petunjuk 2. Ya, sudah mulai terlihat gambarnya. Mempunyai ruangan tersendiri. Jadi, clue yang pertama, guru SMA Negeri 1 Palu, dan clue yang kedua, mempunyai ruangan tersendiri. Ayo, siapa kira-kira guru yang mempunyai ruangan tersendiri? Sudah mulai nampak gambarnya? Bagaimana? Belum ada yang bisa menjawab? Ayo, yang di sudut sini bagaimana? Tidak ada? Belum ada yang mau menjawab? Iya? Apa guru biologi? Salah. Jawabannya masih salah. Ayo, silahkan tebak lagi. Siapa kira-kira? Bagaimana? Guru penjas? Salah. Ayo, masih salah. Ayo, siapa lagi? Tidak ada yang bisa menjawab? Oke, kita beralih ke petunjuk ketiga. Oke. Membawahi semua guru. Nah, fotonya sudah nampak. Mulai terlihat jelas. Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Iya, betul sekali. Iya, jadi jawabannya adalah ya, kepala sekolah. Tepuk tangan untuk teman kita yang bisa menjawab sana. Oke, kita lanjut selanjutnya. Petunjuk pertama, guru SMA Negeri 1 Palu. Jadi lagi-lagi cluenya, guru SMA Negeri 1 Palu. Dengan gambar yang itu apakah ada yang bisa menjawab? Ya, guru seni budaya masih salah. Oke, next. Punya ruangan khusus. Punya ruangan khusus, apakah ada yang bisa menjawab? Mulai nampak ya. Tangannya tapi, bukan mukanya. Bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya? Bagaimana? Guru matematika masih salah. Ada yang bisa menjawab?
Kita lanjut ke petunjuk ketiga. Oke, ya. Guru sekaligus sahabat siswa. Apakah ada yang sudah bisa menebak? Guru sekaligus sahabat siswa. Dia punya ruangan khusus. Iya, betul sekali. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah guru BK. Terima kasih. Jadi bagaimana nih? Apakah masih ada yang mengantuk? Sudah tidak ada. Yang tadi di sana yang menguap tadi pas awal mulai berdoa bagaimana? Masih mengantuk? Oke, sudah tidak. Jadi konsentrasi ya dalam mendengarkan, dalam mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, jadi bagaimana? Bisa kita lanjut? Sudah tidak ada lagi yang mengantuk? Oke. Jadi sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu. Jadi kegiatan kita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah bimbingan klasikal yang bimbingan klasikal itu sendiri mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum kita pada kegiatan hari ini yang tadi sudah di awal tadi, temanya pencegahan kecanduan game online. Jadi tujuan umum pada kegiatan ini adalah adik-adik peserta didik diharapkan mampu mengetahui dampak dari kecanduan game online serta cara pencegahannya. Kemudian tujuan khususnya itu sendiri di sini ada 3 poin. Yang pertama, adik-adik dapat memahami, peserta didik dapat memahami pengertian dari kecanduan game online. Kemudian peserta didik mampu memahami faktor-faktor penyebab kecanduan game online. Dan yang terakhir, adik-adik di sini tahu. Yang poin yang ketiga, adik-adik di sini tahu dampak dari kecanduan game online. Dan yang terakhir, peserta didik di sini, peserta didik yaitu adik-adik sekalian sini diharapkan mampu untuk mengetahui atau memahami cara mengatasi dari kecanduan game online itu sendiri. Oke, bagaimana, sudah paham untuk tujuan kegiatan kita pada hari ini? Oke, bisa kita lanjut. Sebelum Ibu lanjut, bagaimana? Apakah duduknya adik-adik semua di sini sudah nyaman? Bagaimana dengan suasana kelasnya? Apakah sudah nyaman? Sudah dapat berkonsentrasi dalam memahami materi nanti? Oke, sudah. Jadi Ibu jelaskan ya. Jadi pada kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang kecanduan game online. Jadi kita di sini lebih ke curah pendapat. Jadi Ibu harapkan adik-adik semua di sini dapat aktif menyampaikan pendapatnya tentang materi yang Ibu bawakan. Jadi kita di sini sharing, diskusi. Kita adik-adik silakan aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Oke, kita lanjut. Ini gambar ini, apakah adik-adik ada yang tahu? Oh, kayaknya yang cowok-cowok tahu semua ini. Yang cewek-cewek juga? Iya, betul, ini game PUBG. Kalau yang ini jelas tahu kan? Itu yang di ujung sana sudah senyum-senyum, pasti sering mainkan game ini kan? Iya, betul. Jadi ini Free Fire. Kemudian Mobile Legend. Saya rasa adik-adik semua di sini pasti tahu kan? MM. Ada yang sering main? Oh, yang senyum-senyum ini pasti sering mainin, yang ketawa-ketawa di belakang itu sering kan? Iya. Jadi selanjutnya itu, jadi ini semua adalah gambar tentang macam-macam game online. Jadi ini hanya sebagian kecil ya yang Ibu tampilkan di sini. Oke, next. Apa itu kecanduan game online? Nah, bagaimana adik-adik di sini? Apakah ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, silahkan. Oke, baik sekali. Jadi jawabannya yang disampaikan tadi adik di depan sini sudah betul ya. Siapa tadi namanya? Oh, siapa tadi? Miftah. Oke, Miftah. Jadi betul sekali yang Miftah katakan tadi. Jadi tunggu dulu sebelum nanti adik. Jadi nanti ketika
adik-adik ingin memberikan pendapatnya. Jadi silakan perkenalkan nama dulu ya. Jadi supaya kita di sini saling mengenal begitu. Oke, jadi tadi yang dikatakan oleh Miftah sudah betul sekali tentang apa itu kecanduan game online. Ada lagi yang ingin menjelaskan, memberikan pendapatnya? Yang di sudut sana sepertinya Ibu lihat tadi hanya ketawa-ketawa dengan temannya. Apakah bisa menjawab pertanyaan Ibu, apa itu kecanduan game online? Ayo. Nah, itu kan. Jadi adik-adik di sini tolong semua fokus ya kepada untuk mengikuti kegiatan ini. Jangan dulu bercanda dengan temannya, nanti akan ada waktunya gitu. Akan ada waktunya bercanda dengan teman, bercerita ketika sudah selesai kegiatan ini. Jadi untuk saat ini tolong fokus dulu ya, menjelaskan, mendengarkan, mengikuti kegiatan ini. Oke, jadi tadi sudah betul yang disampaikan oleh Miftah. Jadi kecanduan game online adalah suatu keadaan seseorang yang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa lepas untuk bermain game online. Dari waktu ke waktu akan terjadi peningkatan durasi, frekuensi, atau jumlah dalam melakukan hal tersebut tanpa memperdulikan konsekuensi negatif dalam dirinya. Jadi bisa dikatakan di sini orang kecanduan game online itu dia sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya dalam bermain game. Jadi dia sudah lupa waktu, jadi dia sudah tidak mau lagi belajar, sudah tidak ada waktu untuk kumpul dengan temannya karena sudah keasikan main game. Dia sudah jadi main game itu dari semakin meningkat durasinya, semakin meningkat frekuensinya dalam bermain game. Dia semakin tidak bisa mengontrol dirinya dalam bermain game. Begitu. Bagaimana? Apakah sudah paham adik-adik? Oke. Next, kita lanjut. Nah, jadi apa saja sih faktor penyebab kecanduan game online itu? Jadi di sini ada beberapa faktor penyebab dari kecanduan game online itu sendiri. Yang pertama itu ada stres atau kabur dari suatu permasalahan. Jadi maksud dari sini apakah ada yang paham? Jadi stres, kabur dari suatu permasalahan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silahkan perkenalkan diri dulu. Ya. Oke, jadi tadi Nadia sudah menjelaskan ya tentang stres atau kabur dari suatu permasalahan. Jadi betul yang dikatakan oleh Nadia tadi itu sendiri. Jadi dia punya masalah, misalnya dia punya, seperti yang dikatakan Nadia tadi, dia punya masalah keluarga di rumah, dia stres, akhirnya dia melampiaskan itu semua ke bermain game. Jadi dia kabur dari permasalahannya itu sendiri, dia melampiaskannya untuk bermain game. Oke, jadi betul sudah tadi yang dikatakan oleh Nadia. Atau ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Jadi apakah sudah paham ini maksud dari stres atau kabur dari suatu permasalahan? Sudah ya? Oke, kita lanjut ke faktor penyebab selanjutnya, yaitu diajak oleh teman. Nah, siapa di sini yang sering main game itu karena ikut-ikutan teman? Cowok-cowok yang di belakang 3 orang ini dari tadi kayaknya ketawa-ketawa. Kenapa? Sepertinya sering bermain game ya, ikut-ikutan teman. Ya, jadi salah satu faktor penyebab kecanduan game online itu sendiri karena diajak oleh teman, ikut-ikutan, yang awalnya dia mungkin tidak bermain game atau bermain game dengan intensitas yang relatif rendah. Kemudian karena ikut-ikutan oleh teman, diajak-ajak oleh teman, akhirnya ikut-ikutan main game terus sampai lupa waktu karena keasikan dengan teman-teman main game seperti itu. Jadi besar pengaruhnya temannya dalam penyebab kecanduan game online itu sendiri. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Jadi kita beralih ke faktor yang ketiga, yaitu keinginan untuk menjadi pemenang. Ada yang paham maksud dari keinginan untuk menjadi pemenang? Ya, bagaimana? Oke, silahkan.
terima kasih Erni. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Erni bahwa salah satu faktor penyebab kecanduan game online itu sendiri karena keinginan untuk menjadi pemenang. Dia ingin terlihat jago, ingin terlihat bahwa ingin dilihat oleh teman-temannya bahwa dia jago dalam bermain game. Dia yang jadi juara seperti itu. Jadi dia ingin menunjukkan dirinya, ingin menunjukkan kemampuan dirinya, ingin terlihat bahwa dia adalah pemenang dalam game itu sendiri seperti itu. Jadi dia kadang-kadang kan orang di kelas ingin belajar terus karena motivasinya ingin dia dapat juara satu. Begitu pula di game. Kadang orang terus-terus bermain game itu supaya ingin terlihat bahwa dia jago dalam bermain game gitu. Oke, sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi mengenai materi ini? Oke, sudah tidak ada. Ibu anggap kalian sudah paham ya. Selanjutnya, kurang kontrol dari orang tua. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, silahkan. Perkenalkan diri dulu ya. Ya. Oke, terima kasih jawabannya Irma. Jadi, betul tadi yang dikatakan oleh Irma, kurang kontrol dari orang tua. Jadi, orang tua yang misalnya dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, jarang di rumah, atau bahkan dia sering di rumah tapi acuh tak acuh pada anaknya, dia tidak peduli pada anak yang selalu main game, selalu main gadgetnya itu sendiri. Jadi sehingga anak-anak ini tidak ada yang mengontrol, jadi bebas dia bermain game di rumah tanpa ada kontrol dari orang tua. Nah itu sendiri dapat menyebabkan kecanduan game online itu sendiri karena tidak adanya kontrol dari orang tua. Oke, bagaimana? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, jadi kita lanjut ya. Selanjutnya, fitur game online yang menarik. Ya, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ayo, yang di sudut sana tadi menguat. Mungkin bisa diberikan penjelasan tentang fitur game yang menarik, game online yang menarik. Itu saja jawabannya. Oke, jadi sudah betul yang tadi dikatakan oleh siapa tadi namanya? Oh, namanya Agung. Iya. Jadi Agung, tolong kalau dalam mengikuti kegiatan ini tolong konsentrasi ya supaya tidak mengantuk begitu. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Agung, menarik karena banyak macamnya. Iya, memang dalam permainan game itu apalagi seiring kemajuannya teknologi fitur permainan game online itu makin banyak macamnya, kemudian yang di dalamnya itu makin menarik sehingga sehingga anak atau peserta didik itu makin tertarik untuk bermain game seperti itu. Bagaimana, Agung? Apakah sudah paham? Jangan lagi mengantuk ya. Oke, tolong perhatikan. Oke, dari faktor penyebab kecanduan game online, ada yang ingin ditanyakan dari kelima poin ini? Atau ada yang ingin menambahkan? Oke, tidak ada. Jadi kalian sudah paham ya tentang faktor penyebab kecanduan game online ini? Oke, jadi kita lanjut. Nah, dampak game online. Jadi dampak game online itu sendiri tidak hanya negatif, jadi ada juga positifnya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari game online itu sendiri. Oke, yang pertama, dampak positif. Jadi, dampak positif yang pertama itu melatih kerjasama. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang melatih kerjasama? Oke, ada? Oke, jadi tidak ada yang ingin menyampaikan? Oke, jadi ibu langsung saja ya. Melatih kerjasama itu, jadi dalam bermain game kan, dalam bermain game itu dalam bentuk tim kadang ya, kalian biasa mabar main bareng itu dengan teman-teman. Jadi di situ melatih kerjasama, bagaimana melatih kekompakan kalian dalam satu tim untuk agar bisa menang dalam main game. Jadi game itu sendiri dapat melatih kerjasama. Selanjutnya mengasah kemampuan multitasking. Ada yang paham? Tidak ada? Oke, jadi Ibu jelaskan. Mengasah kemampuan multitasking ini kan dalam bermain game itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, baik dari itu dari mata, melihat permainan, kemudian tangan dan otak. Jadi di situ sekaligus melatih multitaskingnya kita karena di situ membutuhkan konsentrasi yang tinggi seperti itu. Selanjutnya meningkatkan kinerja otak. Ya, meningkatkan kinerja otak. Ada yang paham?
permainan game itu sendiri kita dilatih untuk berpikir bagaimana supaya menang, supaya kita dituntut untuk berkonsentrasi yang tinggi, sehingga itu dapat melatih atau dapat meningkatkan kinerja otak. Dampak yang selanjutnya yaitu melatih ketepatan membuat keputusan. Jadi melatih ketepatan dalam membuat keputusan ini misalnya dalam bermain game, memilih dalam permainan PUBG ya, dalam memilih senjata atau dalam memilih item apa semua itu kita kan harus memilih yang pas, yang tepat. Jadi kita di situ secara tidak langsung kita dilatih untuk membuat keputusan yang baik supaya kita bisa menang seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari dampak positif ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, Ibu harap kalian paham ya. Next, selanjutnya dampak negatif. Jadi ini adalah dampak negatif. Yang pertama, gangguan mental. Nah, jadi gangguan mental itu sendiri menurut WHO, ciri-ciri gangguan mental sendiri itu yang pertama, seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game online-nya, baik waktu maupun tempat. Jadi dia tidak bisa mengatur waktu dalam bermain game ini. Dia satu hari cuma bermain game terus, kemudian tidak kenal tempat, baik itu di rumah, di sekolah. Jadi dia tidak bisa mengatur waktu maupun tempat dalam bermain game begitu. Selanjutnya antisosial. Ada yang paham antisosial? Ya, silahkan yang di belakang. Bagaimana? Perkenalkan diri dulu ya. Oke, betul sekali Zahwa yang dikatakan oleh Zahwa tadi. Jadi antisosial itu karena bermain game, kita asik dengan permainan kita sendiri, kita asik dengan gadget kita sendiri dalam bermain game, sehingga kita tidak kurang bersosialisasi dengan teman-teman kita. Jadi kita menjadi antisosial, orang yang penyendiri, yang asik dengan gadget sendiri, tidak peduli dengan lingkungan sosial, tidak peduli dengan teman-teman sekitar. Gitu. Kita terlalu asik dengan permainan kita sehingga teman-teman kita menjauh seperti itu. Next, lupa waktu. Iya, seperti yang Ibu jelaskan tadi pertama, bahwa bermain game itu memang membuat kita jadi lupa waktu karena keasikan bermain game sehingga dari pagi, siang, malam itu cuma main game terus, sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk kumpul dengan teman. Kita hanya asik main game saja, tidak ada waktu untuk tidur, bahkan sampai begadang malam, tidak ada waktu untuk istirahat karena cuma main game terus begitu. Selanjutnya nilai pelajaran menurun. Nah ini karena lupa waktu tadi itu sendiri, kita tidak ada lagi waktu untuk belajar, cuman asik main game saja, yang di otak, yang ada di pikiran kita itu hanya main game terus, sehingga nilai pelajaran kita bisa menurun karena kecanduan game online itu sendiri. Jadi Ibu harap adik-adik di sini semua tidak ada ya yang seperti itu, yang sampai lupa waktu, tidak ada ingat lagi belajar sehingga nilai pelajarannya menurun, apalagi sampai ke gangguan mental, karena itu berbahaya. Karena gangguan mental itu seperti ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, ketika sudah ciri-ciri itu sudah sampai 10 atau 12 bulan itu sudah dikatakan gangguan mental, sehingga sehingga harus dibawa ke berobat ke rumah sakit, ke psikolog seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan soal tadi? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Cara mengatasi kecanduan game online. Yang pertama, merancang kembali target dalam hidup. Jadi adik-adik di sini silahkan cara mengatasinya, merancang kembali target dalam hidup. Yang pertama, yang sebelum dia kecanduan, sebelum mengenal game online, dia punya target, saya ingin jadi juara 1 di kelas. Ayo kembali di rancang kembali targetnya itu supaya dia punya motivasi, saya ingin juara di kelas. Jadi biar bagaimanapun saya harus tinggalkan kebiasaan bermain game seperti itu. Selanjutnya, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Jadi coba dipikirkan lagi bahwa bermain game itu sangat banyak dampak, kecanduan game online itu sangat banyak dampak buruknya. Jadi coba
waktunya bermain game itu dikurangi, kemudian lebih diisi dengan kegiatan hal yang bermanfaat seperti misalnya kegiatan-kegiatan sosial, kemudian belajar, membantu orang tua, kan itu lebih bermanfaat ketimbang hanya bermain game terus sepanjang hari. Next, selanjutnya mencari kesibukan. Nah, seperti ini sama seperti tadi yang hampir sama. Kita lebih mencari kesibukan. Ya, kesibukan di sini dalam artian hal yang lebih bermanfaat ya, yang lebih hal positif. Misal seperti olahraga kan, daripada duduk bermain game itu dapat mengganggu mata, dapat mengganggu mental. Lebih baik kita misalnya olahraga, itu kan lebih sehat untuk tubuh kita sendiri kan. Next, mengurangi pergaulan dengan para pemain game online. Nah ini kan tadi salah satu sudah dijelaskan, salah satu penyebab game online itu, kecanduan game online itu sendiri diajak oleh teman. Nah, coba kalau merasa lingkungannya sudah, temannya sudah tidak baik, hanya diajak main game, terus coba kurangi, jauhi temannya seperti itu, supaya kita tidak ikut-ikutan sehingga dapat mencegah kecanduan game online itu sendiri. Oke, yang terakhir, mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Iya, jadi ibu di sini tidak katakan bahwa bermain game online itu dilarang, tidak, tapi bagaimana kalian bisa mengatur waktu antara bermain game, antara belajar, antara misalnya membantu orang tua, antara dengan olahraga begitu. Jadi diatur kembali waktunya, misalnya malam, misalnya dalam sehari waktu bermain game itu hanya 2 jam saja. Selain itu kita atur waktu untuk belajar, untuk berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, melakukan kegiatan sosial, seperti jadi mengisi hal-hal yang lebih bermanfaat, gitu. Oke, dari penjelasan ibu tadi bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Agung bagaimana? Apakah masih mengantuk? Sudah paham dengan yang ibu jelaskan? Oke, bagus kalau seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya dan terima kasih. Jadi sebelum, karena materi yang Bapak sudah habis, sebelum kita tutup sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu, jadi di sini Bu ada tugas ya untuk kalian tiap-tiap kelompok. Jadi di sini kalian akan dibagi 6 kelompok, dalam kelas ini akan dibagi 6 kelompok. Kemudian ada tugasnya. Jadi untuk kelompoknya itu sendiri, Ibu sudah ada nama-namanya dan sudah ada tugasnya, cuman nanti Ibu sampaikan ya setelah keluar dari sini. Ketua kelasnya silakan ke Ibu. Jadi tugasnya itu nanti ada beberapa pertanyaan yang silahkan kalian dalam kelompok itu diskusikan untuk menjawab pertanyaan itu sendiri ya. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan tagih. Jadi ketua kelas nanti silakan menghadap Ibu ya setelah kegiatan ini. Oke, bagaimana ketua kelas? Oke, Ibu tunggu ya. Oke, jadi sebelum Ibu tutup, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, Ibu harap kalian paham ya. Jadi sebelum ditutup dulu, Ibu ingin kalian menyampaikan kesimpulan dari kegiatan ini. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, Zahwa? Iya, Zahwa silakan. Oke, baik, terima kasih Zahwa. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Sudah tidak ada? Oke, jadi betul ya tadi yang disampaikan oleh Zahwa. Selanjutnya Ibu ingin kalian menyampaikan tentang refleksi dari kegiatan ini, manfaatnya. Apa yang kalian rasakan dalam mengikuti kegiatan ini? Manfaat dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Erni. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan Miftah. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi, sebelum Ibu tutup juga, jadi di sini pertemuan ini tentang pencegahan kecanduan game online ini direncanakan 2 kali. Kira-kira adik-adik punya waktu kapan lagi? Oke, jadi kita masuk minggu depan ya, sesuai jam yang ini. Bagaimana? Oke, jadi nanti minggu depan di jam yang sama kita akan masuk lagi, dan saya harap tugasnya tiap kelompok sudah ada ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi
Sebelum kita tutup kegiatan ini, karena tadi sudah diawali dengan doa, alangkah baiknya sebelum kita tutup diawali juga dengan ditutup juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan yang di belakang. Oke, ya silahkan dimulai. Oke, baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.